Jadi kita mempelajari teori evolusi dalam rangka kita hanya mengikuti ya kurikulum sekolah bahwa materi ini memang harus disampaikan. Tetapi sekali lagi Ibu ingatkan, kebenaran yang hakiki sebagaimana yang Allah informasikan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah menciptakan makhluk itu memang sesuai ya pada zamannya, sebagaimana kita lihat Nabi Adam sebagai manusia pertama memang seperti itulah manusia ya, tidak ada yang namanya evolusi berubah ya, awalnya kera berubah jadi manusia ya. Kalaupun mungkin nanti kita melihat fakta di lapangan ya, ditemukan fosil manusia yang mirip kera, bisa jadi itu adalah makhluk Allah yang dikutuk ya. Kita ingat ya, ada ya kaum Bani Israel yang Allah kutuk menjadi kera ya karena mereka melanggar hari peribadatan mereka yaitu hari Sabtu, di mana di Al-Qur'an Allah jelaskan mereka dilarang ya untuk waktu itu mencari ikan ya di hari Sabtu, namun mereka langgar. Akhirnya mereka dijelaskan di Al-Qur'an dikutuk menjadi kera. Bisa jadi ya fosil itu memang fosil manusia yang dikutuk tersebut, wallahu alam bisawab ya. Baiklah, ini adalah standar kompetensi minimal yang harus kita dapatkan dari mempelajari materi ini, yaitu kita bisa memahami ya teori evolusi serta implikasi ya atau penerapannya pada saling kemas ya atau lingkungan ya, teknologi masyarakat ya, sains ya, kemudian lingkungan teknologi masyarakat. Jadi kita bisa mengaplikasikan pemahaman ini dalam kehidupan kita ya. Kemudian kompetensi dasar ya atau tujuan dari materi ini diharapkan nanti kalian bisa menjelaskan ya teori, prinsip dan mekanisme evolusi biologi. Yang kedua, bisa mengkomunikasikan hasil studi evolusi biologi. Yang ketiga, mendeskripsikan kecenderungan baru tentang teori evolusi. Nah, ini tadi kita lihat pengertian ya menurut teori yang mereka sampaikan bahwa evolusi ini adalah proses ya. Proses perubahan yang berlangsung sedikit demi sedikit dan memakan waktu yang sangat lama. Nah, ini secara lengkap ya pengertian evolusi. Evolusi dibedakan menjadi dua, yaitu evolusi progresif dan evolusi regresif. Pencetus ide dari evolusi ini adalah tadi betul ya Charles Darwin. Kemudian ada ilmuwan lain juga, Alfred Wallace ya, juga menghasilkan konsep yang sama dengan Darwin. Nah, walaupun di tempat dan waktu yang terpisah. Kemudian ada juga Joseph Hooker. Dia menggabungkan kedua tulisan ya, antara tulisan Charles Darwin dan Albert Wallace menjadi suatu buku yang dia beri judul On the Tendency of Species ya to Form Varieties and on the Perpetuation of Varieties and Species by Natural Means of Selection. Nah, jadi dia memang di sini melihat ya ada kecenderungan bahwa spesies itu ya berubah tadi ya menjadi beberapa varietas. Jadi walaupun satu spesies tapi akhirnya bervariasi dengan cara seleksi alam. Ini menurut Joseph Hooker ya, dari menggabungkan tulisan Charles Darwin dan Albert Wallace. Kemudian di sini kita lihat pembagian evolusi organisme tadi ya, sudah dijelaskan di depan. Pembagian ini berdasarkan kemampuannya dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Sehingga evolusi organisme dibagi menjadi dua tadi. Yang pertama adalah evolusi progresif, yaitu evolusi yang menghasilkan spesies yang memungkinkan berlanjutnya kehidupan berikutnya. Kemudian yang kedua, evolusi regresif adalah evolusi yang menghasilkan spesies yang tidak memungkinkan berlanjutnya kehidupan berikutnya. Nah, jadi artinya
Kalau yang progresif ini perubahan tadi ya, perubahan makhluk hidup tadi menghasilkan spesies baru, dan spesies barunya itu bisa menghasilkan keturunan berikutnya. Ini menurut yang pertama. Sedangkan yang kedua, evolusi tadi menghasilkan spesies baru, tetapi spesies baru yang muncul itu tidak bisa lagi melanjutkan keturunannya, atau disebut juga steril ya, atau ibaratnya itu mandul ya. Kalau yang pertama tadi dia bisa menghasilkan keturunan selanjutnya atau disebut fertil atau subur. Nah, ini menurut kemampuan tadi dalam menyesuaikan dengan lingkungan. Jadi ada yang bisa menyesuaikan terhadap lingkungan, maka dia bertahan dan bisa melanjutkan keturunannya, sementara yang regresif dia tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungannya atau tidak bisa beradaptasi sehingga dia punah. Nah, ini ya, dua jenis evolusi. Kemudian fenomena evolusi. Hewan dan tumbuhan pertama hidup dalam lautan. Ini teori saja ya, kita hanya untuk mempelajari sekali lagi. Kemudian ini menurut mereka ya, bahwa makhluk hidup pertama itu ditemukan di dalam laut ya, baik hewan maupun tumbuhan. Nah, ini menurut fosil yang mereka temukan ya, makhluk hidup itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa hidup di darat. Nah, jadi menurut mereka asal mula makhluk hidup itu ada di laut, kemudian mereka beradaptasi dalam waktu yang lama baru bisa hidup di darat. Salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam evolusi adalah DNA. Kita ingat DNA adalah gen ya, deoksiribonucleic acid ya kepanjangannya, atau asam deoksiribonukleik, atau kita tahu gen yang ada di dalam inti sel kita udah bahas ya, dimana DNA inilah yang diwariskan ya dari induk kepada keturunannya, sehingga keturunannya itu memiliki kemiripan ya dengan induknya. Nah, menurut mereka jika DNA ini berubah di dalam telur, baik telur maupun sperma ataupun tepung sari ataupun nanti putik ya, maka keturunannya juga akan berbeda dengan induknya. Nah, ini menurut mereka seperti itu ya. Salah satu fenomena evolusi fakta yang mereka sampaikan ya untuk teori ini adalah jerapah ya. Di mana ada jerapah yang berleher pendek dan jerapah ada yang berleher panjang. Nah, kemudian kita lihat di sini, sebelum Charles Darwin ada beberapa ilmuwan yang juga mengemukakan tentang evolusi, yaitu di sini ada Anaximander dan Aristoteles ya, yang menyinggung tentang evolusi. Kemudian ada Erasmus Darwin, ini menurut informasi adalah kakeknya dari Charles Darwin. Dia juga menyatakan bahwa fungsional terhadap stimulasi adalah diwariskan. Artinya fungsi-fungsi pada organ tubuh makhluk hidup terhadap rangsangan ya, itu juga diwariskan. Ini menurut kakeknya Charles Darwin atau Erasmus Darwin. Kemudian ada Count de Buffon. Nah, dia menyatakan variasi-variasi kecil yang terjadi karena pengaruh alam sekitar itu juga diwariskan hingga menjadi penimbunan variasi. Kemudian yang menunjang gagasan evolusi, hakikat evolusi tadi faktor yang berubah dan faktor yang mempengaruhi perubahan. Jadi ada dua faktor ya, ada yang berubah dan faktornya apa saja yang mempengaruhi perubahan. Ini yang menunjang gagasan evolusi diantaranya Gregor Johann Mendel. Dia mengemukakan pendapat bahwa adanya faktor dalam yang menurun atau yang dikenal dengan genetika. Kemudian ada Hugo de Vries, dia mengemukakan pendapatnya tentang mutasi, bahwa suatu perubahan yang bersifat kekal. Nah, mutasi ini adalah salah satu bagian atau sendi dari evolusi. Kemudian ada lagi Hardy Weinberg ya. Ini dia juga mengatakan pada kondisi yang ideal, frekuensi gen pada suatu populasi dari generasi ke generasi itu bersifat konstan.
Nah, kita melihat perkembangan teori evolusi Darwin. Nah, Darwin ini melakukan perjalanan ya ke kepulauan Galapagos ya. Nah, dia melihat di kepulauan tersebut menemukan beberapa spesies burung finch ya yang memiliki paruh dengan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Di mana burung finch yang dia temukan ya di kepulauan Galapagos tersebut menunjukkan adanya hubungan ya dengan burung finch yang ada di Amerika Selatan. Nah, ini dia menemukan ada beberapa spesies ya burung finch dengan perbedaan bentuk paruh tadi ya. Serta ukurannya ini berbeda-beda. Nah, kemudian perkembangan teori evolusi Darwin. Menurut Darwin, karena lingkungan yang berbeda itulah, maka burung yang berasal dari Amerika Selatan, jadi menurut Darwin, nenek moyangnya burung tadi ya ada di Amerika Selatan, kemudian mereka bermigrasi ke Kepulauan Galapagos dengan geografi yang berbeda ya di kepulauan tersebut, akhirnya muncullah 14 spesies baru ini menurut Darwin ya. Karena habitat yang berbeda, maka burung-burung tersebut menyesuaikan dan sehingga membentuk spesies baru ini menurut Darwin. Yaitu di sini 6 diantaranya pemakan biji dengan mempunyai bentuk paruh yang tebal, kuat. Nah, untuk memecahkan biji-bijian yang terdapat di tanah. Dan yang lainnya adalah merupakan pemakan atau penghisap madu bunga-bunga kaktus. Dan bentuk paruhnya lurus, sesuai fungsinya adalah untuk menghisap madu. Nah, kemudian ini dikelompokkan ke dalam jenis Camarhynchus. Nah, kemudian ada lagi spesies lain yang mencari makanan di pohon-pohon, mempunyai paruh yang tebal, lurus, dan mempunyai lidah yang pendek. Burung ini dikelompokkan dalam jenis Geospiza. Nah, kemudian ini pro kontra tentang evolusi. Kita lihat di sini ada ilmuwan lain. Lamarck dengan Weismann ini berseberangan ya. Kita lihat bahwa Weismann ini menentang pendapat Lamarck tentang diturunkannya sifat-sifat yang diperoleh. Nah, jadi menurut Lamarck ya bahwa asal mula nenek moyang jerapah itu semuanya dulu pendek ya. Ini menurut Lamarck. Kemudian karena makanan jerapah itu mulai dari yang pendek-pendek, rumput-rumputan, semak ya, akhirnya pohon. Karena lama-lama makanan yang pendek itu habis, maka dia terus berusaha menjangkau makanan yang panjang. Jadi menurut Lamarck, lehernya itu memanjang ya karena dia mencoba mencapai tumbuh-tumbuhan yang tinggi. Nah, maka menurut Lamarck, jerapah yang tinggi inilah yang sekarang memiliki keturunan hingga saat ini. Tapi kemudian Weismann tadi menentang ya, dia tidak menyetujui pendapat Lamarck. Dia coba mengawinkan 2 tikus ya, yang ekornya dia potong. Nah, ternyata keturunannya tetap berekor pendek ya, tetap berekor panjang. Padahal tadi dia udah memotong ya induk, betina, dan jantan. Harusnya kalau teori Lamarck, anaknya harusnya sudah ekornya pendek ya, tetapi ternyata sampai 20 generasi pun tikus tersebut masih berekor panjang, maka dibantahlah tadi pendapat Lamarck ya. Kemudian Darwin punya pendapat yang berbeda dengan Lamarck. Darwin mengatakan bahwa nenek moyang jerapah itu memang heterogen, ada yang leher pendek, ada yang leher panjang. Tapi kemudian mereka berkompetensi atau bersaing untuk mendapatkan makanan, maka menurut Darwin yang berleher panjanglah yang bisa bertahan sampai saat ini. Nah, ini gambarnya ya. Bisa ya dipahami perbedaannya anak-anak? Bisa, Ibu. Ya. Kita lanjut. Kemudian ilmuwan ini membuktikan memang adanya evolusi melalui fosil yang mereka temukan ya. Fosil sendiri dari bahasa Latin fossilis yang berarti menggali. Fosil itu adalah sisa-sisa hewan maupun tumbuhan yang telah membatu.
Beberapa tokoh yang telah mempelajari fosil terkait evolusi ini adalah yang pertama, Leonardo da Vinci. Dia berpendapat bahwa fosil itu merupakan suatu bukti adanya makhluk hidup di masa lampau. Kemudian ada George Cuvier mengadakan suatu studi perbandingan antara fosil-fosil yang berada pada berbagai lapisan bumi dengan organisme yang ada sekarang. Dia menemukan ada perbedaan fosil dari berbagai lapisan bumi. Cuvier menyimpulkan bahwa pada masa tertentu memang telah diciptakan organisme yang berbeda dari masa ke masa. Setiap masa diakhiri dengan kehancuran alam. Kemudian Darwin mengatakan bahwa organisme yang terdapat pada lapisan bumi yang tua mengadakan perubahan bentuk menyesuaikan dengan lapisan bumi yang lebih muda. Nah, jadi ini ya, masing-masing mempunyai alasan sendiri-sendiri tentang adanya evolusi, di mana fosil ini menurut mereka merupakan catatan sejarah yang sangat penting yang membuktikan adanya evolusi. Kemudian petunjuk lain tentang adanya evolusi, mereka menemukan ada beberapa fosil kuda yang paling terkenal di sini. Bentuk kuda dari masa ke masa, ini menurut mereka bahwa 60 juta tahun yang lalu, ini seperti ini ya pada gambar bentuk kudanya, mirip kayak rusa ya, disebut Eohippus ya. Kemudian pada 40 juta tahun yang lalu disebut Mesohippus, ini sudah mulai tambah tinggi ya, tapi masih badannya seperti rusa. Ini menurut mereka bentuk kuda itu berevolusi seperti ini. Kemudian setelah 25 juta tahun yang lalu, Merehippus, ini masih ada belang-belang kayak zebra malahan ya di ekornya dan masih pendek ukuran kudanya. Ini juga dilihat dari ukuran dan juga bentuknya ada perbedaan. Kemudian setelah 7 juta tahun yang lalu disebut Pliohippus, ini ya bentuk kudanya, dan ini menurut mereka yang terakhir Equus. Nah, 3 juta tahun yang lalu sebagaimana kuda saat ini. Kemudian petunjuk evolusi yang lain ini menurut mereka adanya homologi dan analogi. Kita lihat perbedaannya. Homo itu artinya sama ya. Jadi menurut mereka ada organ-organ yang memiliki bentuknya sama tetapi fungsinya berbeda, maka itu disebut homologi. Contohnya kaki depan kuda dengan sayap burung. Nah, dari bentuknya kaki depan kuda, sayap burung itu sama ya, atau misalnya lengan pada manusia. Nah, dengan kaki depan burung itu strukturnya sama, struktur tulangnya sama, tapi fungsinya berbeda. Kalau tangan kita gunanya untuk makan ya, sementara makan atau mengambil benda, sementara sayap pada burung untuk terbang. Nah, itu menurut. Bisa juga di homologi yang lain, kaki depan kuda dengan sayap burung ya, maupun kaki depan anjing dengan sayap burung, maupun dengan kaki depan kucing, ataupun juga pada sirip dada pada ikan, sirip bagian depan. Nah, itu struktur tulangnya sama tetapi fungsinya berbeda. Kemudian analogi. Nah, analogi ini adalah organ tubuh yang memiliki kesamaan fungsi tetapi strukturnya berbeda. Ini kebalikannya, fungsinya sama tapi struktur berbeda. Contohnya ini sayap burung dengan sayap lalat, sama-sama untuk terbang tetapi dilihat dari strukturnya jauh berbeda ya. Ini contoh analogi. Bisa dibedakan homologi analogi? Bisa. Iya. Kita lanjut. Nah, ini nanti kita akan latihan ya untuk jadi Hardy Weinberg ini mengemukakan suatu rumus ya untuk mencari populasi di suatu daerah ya. Akibat misalnya tadi adanya evolusi, dia bisa memperkirakan untuk menghitung ya populasi yang terbentuk ataupun varietas baru dengan rumus Hardy Weinberg. Nanti Ibu akan jelaskan khusus ini ya. Kita akan lihat contoh soalnya. Ini rumus akhirnya saja. Tidak perlulah caranya ini ya. Ini yang rumus akhirnya ini. P kuadrat tambah 2PI
plus Q kuadrat sama dengan 1, di mana P tambah Q ini sama dengan 1. Jadi ini ya. Nanti kalian boleh mencatatnya ini saja. Langsung hukum Hardy-Weinberg, kemudian ini langsung rumus akhirnya ini ya. Yang P plus Q sama dengan 1 dan P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Kemudian ini keterangannya. P kuadrat ini mewakili tanaman yang homozigot tapi bersifat dominan, dan Q kuadrat, ini 2PQ ini harusnya ya. Ini nanti diralat 2PQ ya. Sama dengan tanaman yang heterozigot, dan Q kuadrat adalah tanaman yang homozigot tapi bersifat resesif. Yang ini nanti diralat, kalau mencatatnya tulisnya 2PQ. Nah, kemudian kita lihat, kita lanjut teori dulu, nanti latihan soalnya sekalian ya. Mungkin pertemuan berikutnya, karena perlu untuk berlatih juga kalian langsung supaya paham ya. Kita teorinya dulu. Kemudian ini ada lagi petunjuk-petunjuk evolusi menurut mereka. Ditemukannya suatu struktur tubuh yang diyakini tidak memiliki fungsi, dan struktur tersebut menurut mereka kemungkinan berasal dari organisme sebelumnya. Contohnya pada manusia itu adalah usus buntu yang tidak diketahui fungsinya. Kemudian pada ular, paus, dan lumba-lumba masih memiliki sisa tungkai depan, tetapi saat ini tidak satupun dari jenis hewan tersebut yang memiliki kaki, walaupun dia memiliki tungkai. Ini menurut mereka ya, bukti adanya evolusi. Kemudian dalam proses evolusi maka muncul nanti namanya spesiasi atau spesies baru ya, dimana spesies tadi adalah bagian dari suatu populasi yang masih dapat melakukan pertukaran gen sehingga menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Kemudian di dalam evolusi itu juga dikenal nanti istilah variasi. Variasi ini adalah perbedaan ya pada masing-masing spesies, baik morfologi atau bentuk tubuh, bentuk luar, maupun fisiologi. Ini adalah fungsi dari organ-organ dalam, ataupun dari kelakuan ya. Kelakuan yang tidak menjadi alasan dipisahkannya dua populasi menjadi dua spesies yang berbeda. Jadi bisa tingkah laku, bisa perbedaan morfologi dan fisiologi. Kemudian ada istilah tadi spesiasi, ini adalah terbentuknya spesies baru yang diakibatkan adanya interaksi ya, baik faktor dalam yaitu gen dan juga faktor luar atau lingkungan. Nah, di sini ada beberapa penyebab terjadinya spesies baru. Yang pertama bisa disebabkan oleh isolasi reproduksi. Nah, ini terjadi akibat pemisahan dua populasi sehingga terjadilah penimbunan faktor ekstrinsik, faktor luar yang akhirnya menyebabkan terjadinya isolasi faktor dalam atau intrinsik. Nah, di sini macam-macam mekanisme isolasi intrinsik ya. Ini teori-teori saja, ini kita lihat. Isolasi intrinsik yang pertama adalah isolasi ekogeografi. Jika dua populasi terpisah oleh hambatan fisik, apabila pada suatu saat kedua populasi tersebut dikumpulkan menjadi satu, keduanya tidak akan mampu lagi mengadakan perkawinan. Nah, jadi menurut mereka dari populasi yang sama, misalnya tadi ya, burung ya sama-sama di pulau di mana tadi di Amerika Selatan, ketika mereka terpisah secara geografi ya, di Kepulauan Galapagos ada yang berhijrah ya, ibaratnya pindah ya ke Kepulauan Galapagos, dan ada yang masih bertahan di Amerika Selatan. Ketika mereka dipertemukan kembali, ternyata mereka ini tidak mampu lagi untuk mengadakan perkawinan, itu menurut mereka ya. Jadi isolasi ekogeografi ini menjadi hambatan ya, hambatan fisik ya, sehingga tidak terjadi
penerusan keturunan. Yang kedua, isolasi habitat. Nah, antar dua populasi yang memiliki kesamaan atau simpatrik, kemudian terjadi perkawinan sesama populasi tersebut, namun berbeda sifat genetiknya. Nah, jadi akibat habitat ya yang berbeda, maka bisa terjadi nanti perbedaan genetik ya. Misalnya tadi ketika di Amerika Selatan sama-sama burung finch tadi, beda anaknya dengan ketika mereka sudah berada di Kepulauan Galapagos ya. Jadi menurut mereka ini kalau habitatnya berbeda ini bisa menyebabkan keturunannya berbeda. Memang agak lucu ya. Jadi kita bisa bayangkan nih, misalnya orang tua kamu gitu ya, ketika ke Amerika misalnya, di sana ternyata adikmu lahir. Nah, jadi menurut mereka adikmu nanti jadi mirip kayak orang Eropa. Jadi sebenarnya nggak logis, tapi itulah ya teori-teori ini. Dengan segala cara mereka buat bukti-bukti yang walau alam ya, bukti-bukti itu benar atau tidak nanti kita bisa melihat ya. Ternyata banyak ya bukti yang mereka sampaikan itu ternyata dipalsukan. Nanti kalian bisa tonton di YouTube, bisa ya, judulnya itu Evolusi Menurut nanti Harun Yahya ya. Harun Yahya itu ilmuwan Islam dari Turki, dia banyak ya membantah teori-teori evolusi. Kalian bisa cari nanti evolusi Harun Yahya, cari aja nanti di YouTube. Ternyata banyak ya dari bukti-bukti mereka itu dipalsukan. Jadi mereka memang sengaja membuat kebohongan publik ya, dan mereka simpan dengan rapat ya, walaupun akhirnya ada juga yang terbongkar ya. Tapi karena mereka masih menguasai dunia saat ini, baik media ya maupun segala macam, tetap saja mereka bisa pertahankan ya teori ini, walaupun teori ini sebenarnya sudah banyak kepalsuannya ya. Kemudian kita lihat lagi di sini, menurut mereka isolasi iklim atau musim. Nah, ini juga dari Pinus radiata dan Pinus muricata, dua tanaman yang spesiesnya berbeda. Ini ya spesiesnya berbeda tapi masih dalam satu genus, maka masih bisa disilangkan. Nah, di sini keduanya ketika disilangkan, tetapi sebenarnya perkawinan ini tidak pernah terjadi di alam dikarenakan perbedaan masa berbunga. Nah, jadi di alam ini tidak bisa terjadi keturunan baru dari dua spesies ini karena musim berbunganya berbeda ya. Kemudian macam-macam mekanisme isolasi intrinsik. Isolasi perilaku. Nah, perbedaan pada masing-masing spesies dalam mencari dan menentukan pasangannya untuk menghasilkan keturunan. Tiap individu walau dalam satu spesies masing-masing mempunyai metode sendiri dalam menarik perhatian pasangannya. Nah, jadi mereka mengamati bahwa masing-masing spesies itu punya kode-kode sendiri ya untuk memberikan kode kepada pasangan sesama spesies untuk misalnya melakukan perkawinan. Jadi seperti burung itu mungkin dia punya kicauan tersendiri ya untuk menarik jenis burung yang sama ya. Padahal kita tahu burung itu kan ribuan bahkan lebih ya jenisnya. Tapi mereka tidak pernah salah ya, yang namanya burung merpati ya, dia mencari pasangannya sesama merpati ya dengan kode-kode khusus ya. Dan tidak akan diterima kode tersebut oleh burung jenis lain. Kemudian ada lagi isolasi mekanik. Ini menyangkut struktur yang berkaitan dengan peristiwa perkawinan itu sendiri. Nah, ini masih banyak ya, jadi Ibu karena waktu ya sampai jam 11, mohon maaf. Jadi insya Allah kalian catat sampai ini saja, isolasi perilaku. Pekan depan insya Allah kita akan melanjutkan yang seterusnya ya. Demikian karena waktu kita sudah habis. Kalau ada pertanyaan boleh nanti langsung ya mewapri Ibu, ataupun nanti bisa juga mau ditulis di Google Classroom, boleh ya kalau mau bertanya. Demikian kita akhiri